Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video presentasi saya tentang sistem operasi kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis memori. Video presentasi saya ini termasuk adalah bagian tugas dari mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMkom. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan nama saya Muhammad Atullah Aziman dengan NIM 2105121439. Saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi di kelas Sistem Informasi 2021A. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian tentang jenis-jenis memori. Dan seperti biasa, kita awali materi kali ini dengan membahas pengertian memori. Apa sih definisi atau arti dari memori itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Menurut istilahnya, memori biasanya merujuk pada tempat atau media untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan, ataupun informasi yang bersifat sementara. Jadi, memori ini berfungsi untuk menyimpan data ya. Jadi itu memori ini kalau menurut istilah tuh bisa merujuk pada tempat ataupun media, termasuk otak. Otak kita ini memori. Bedanya otak ini ciptaan Tuhan, tapi kalau yang ingin kita bahas ini adalah memori ciptaan manusia yang berupa hardware atau perangkat keras. Nah, jadi memori ini tuh dapat digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang dapat dibaca kembali atau diambil kembali suatu saat nanti saat data tersebut diperlukan, atau informasi yang bersifat sementara. Artinya yang tidak bisa terulang ataupun tidak bisa diambil pada suatu hari nanti gitu, setelah device dimatikan ataupun setelah laptopnya di turn off. Nah itu tuh data nggak muncul lagi. Nah emang ada yang begitu. Nah nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis memori internal. Jadi, pada bagian ini saya akan jabarkan, saya akan cantumkan beberapa jenis memori, memori internal yang berbentuk fisik ya. Oke, kita masuk ke jenis atau contoh dari memori yang pertama, yaitu adalah ROM atau Read Only Memory. Nah, ROM sendiri ini adalah penyimpanan yang bersifat permanen. Nah, ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Jadi, sesuai namanya ya, read only, hanya bisa dibaca. Nah, jadi data yang tersimpan dalam ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. ROM sendiri disediakan oleh vendor komputer dan yang berisi program atau data pada komputer. ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS. Jadi ROM ini cuma bisa diakses dan dibaca saja oleh pengguna, jadi nggak bisa dimodifikasi. Ibaratnya kita nyimpen file Word, kita nyimpen file Word dan file itu tuh cuma bisa kita buka atau kita baca doang. Nah untuk modifikasi itu tuh pakai software tersendiri gitu. Jadi fungsi dari memori ini cuma menyimpan doang. Nah, sesuai namanya read only, jadi cuma menyimpan, tidak memproses, tidak memodifikasi data tersebut gitu. Jadi cuma disimpan aja dan sifatnya itu permanen. Jadi walaupun listriknya mati, nggak dialiri listrik atau dimatiin, di shutdown laptopnya atau komputernya, data itu tetap ada dan nggak akan hilang. Itu ROM, jenis yang pertama. Nah kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan.
karena sifatnya yang sementara, maka ketika komputer dimatikan, data juga akan terhapus. Nah, jadi perbedaan dengan ROM tadi ya, RAM ini tuh data sifatnya sementara. Jadi hanya saat komputer dinyalakan, saat prosesor itu bekerja dan komputer itu bekerja, layarnya itu hidup. Nah, itu waktu dimana RAM bisa diakses. Dan sedangkan kalau laptop atau komputer tersebut mati, data itu tuh akan hilang, akan dihapus gitu. Sifatnya sementara. Jadi penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Jadi kecepatan RAM ini tuh terhitungnya cepat ya, lebih cepat dari ROM. Nah, sebelum kita masuk ke contoh yang selanjutnya, kita akan bahas dulu nih jenis-jenis dari RAM. Jadi RAM itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM. Nah, DRAM ini ada contoh selanjutnya nanti ya. Jadi kita bahas RAM dulu. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM harga itu lebih mahal. Dan tapi untuk kecepatannya SRAM itu lebih cepat dari DRAM. Nah, kalau DRAM itu apa sih? Nah, DRAM ini kita akan bahas. Jadi yang selanjutnya adalah DRAM. Nah, DRAM ini merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama. DRAM secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Kecepatan DRAM cenderung lebih lambat dari SRAM. Nah, DRAM ini sendiri singkatan dari Dynamic Random Access Memory gitu. Jadi data itu memori bergerak dinamis ya, otomatisannya. Oke, kita lanjut ke SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, SDRAM ini adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM atau turunan dari DRAM tadi ya, Dynamic Random Access Memory. Jadi SDRAM ini termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Memori ini cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan hingga 100 MHz. Jadi kecepatannya ini lebih cepat dari si DRAM. Nah, dengan tadi ya, memori ini masuk kategori solid state yang disinkronisasikan oleh clock system dan cocok banget untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan hingga 100 MHz. Nah, lanjut lagi ya. Kita lanjut ke pembahasan tentang jenis memori tadi. Oke. Selanjutnya ada CMOS, yang merupakan singkatan dari Complementary Meta Oxide Semiconductor. Itu adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS merupakan jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai dan masih merupakan bagian dari ROM. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Dalam CMOS, berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Jadi dalam CMOS ini fungsinya itu untuk mengatur berbagai pengaturan dasar komputer ya, yang dilakukan dan disimpan seperti sistem operasi itu sendiri, ada pengaturan tanggal dan bulan dan hari, lalu ada jam di sistem itu semua itu diatur oleh CMOS atau Complementary Meta Oxide Semiconductor. Oke, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Bukan contoh ya, jenis memori yang selanjutnya itu adalah DIMM. DIMM atau yang merupakan singkatan dari Dual Inline Memory Module, yang merupakan jenis memori yang terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM, dan modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, komputer server, ataupun workstation. Itu typo ya, maaf. Itu workstation. Nah, jadi
DIMM ini sendiri terdiri dari dua kecepatan, yaitu ada 100 MHz, 100 MHz atau PC100 dan 133 MHz atau PC133. Dan DIMM sendiri ini khusus yang PC133 ini memiliki kapasitas 168 pin dengan kedua belah modul memori yang aktif, dan setiap permukaan modul memorinya memiliki 84 pin. Jadi sesuai namanya ya, dual inline. Jadi DIMM ini memiliki dua belah modul memori. Beda sama SIM, ada SIMM itu single inline memory module, itu memiliki satu belah modul memori doang. Nah, ini tuh memiliki dua dual ya. Nah, untuk tadi digunakannya ini banyak digunakan untuk komputer personal, komputer server ataupun workstation. Oke, kita lanjut. Mungkin ini contoh yang terakhir, jenis yang terakhir yang saya cantumkan dari jenis-jenis memori internal ya, terlebih khususnya itu ada cache memory. Jadi cache memory ini merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi. Nah, cache memory itu digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Memori ini menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Nah, cache memory ini berguna agar pemroses mengacu kepada memori ini yang memiliki kecepatan akses lebih tinggi sehingga kinerja sistem lebih meningkat. Nah, jadi fungsinya ini untuk menjembatani gitu aliran data antara prosesor dengan memori utama atau dengan RAM. Jadi cache memory ini tuh untuk memacu sistem agar menggunakan memori ini, karena untuk kecepatannya cache memory itu lebih cepat atau lebih tinggi kecepatan aksesnya ketimbang memori utama biasa. Jadi kalau sistem dijembatani lewat memori ini, nah maka kinerja sistem akan lebih meningkat, dan harga dari memori ini lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Jadi cache memory ini adalah salah satu tipe RAM tercepat ya. Mungkin ada yang tercepat yang pernah ada gitu, yang selama ini ada ya. Dan rata-rata komputer-komputer atau laptop yang terbaru sekarang udah ada semua cache memorinya. Nah, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu adalah memori eksternal. Nah, kita akan bahas nih tentang memori eksternal. Jadi kan kita bahas tentang memori internal, dan ini memori eksternal. Pengertian nih, secara gampang ya, memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Nah, jadi secara gampangnya sesuai namanya ya, eksternal. Kan tadi kan internal. Internal itu berarti memori yang letaknya ada di dalam perangkat ataupun CPU dari komputer itu sendiri gitu. Maksudnya ada dalam hardware-nya laptop atau komputer itu sendiri. Sedangkan kalau eksternal itu tuh berarti kan sesuai namanya eksternal, di luar. Jadi memori itu berada di luar gitu. Perangkat yang device-nya atau hardware-nya itu berada di luar hardware utama dari komputer atau laptop tersebut. Nah, pengertiannya memori eksternal yaitu adalah perangkat keras yang melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Jadi ibaratnya itu sebagai memori tambahan ya. Kalau misalnya kita mau misalnya nih, contohnya di laptop kita memori utamanya, ROM-nya, harddisknya tuh udah penuh. Datanya udah penuh nih, kita mau nyimpen data gimana? Nah, selain zaman sekarang kan mungkin udah ada cloud drive ya, tapi kalau kita nggak punya cloud drive atau kita nggak berlangganan, kita bisa membeli atau menggunakan memori eksternal ini. Jadi kita beli memori eksternal seperti flash disk, contohnya flash disk kita colok, dan fungsinya untuk menyimpan data, dan itu tuh bisa dipindah-pindahkan gitu, dipindah-pindahin dari satu komputer atau satu device ke device yang lain, tergantung kita nyoloknya kemana. Misalnya kita pakai di komputer kita nih flash disknya atau hard disk eksternal kita pakai di komputer kita.
di laptop kita, enter kita di kantor atau di kampus, kita pakai di komputer kampus itu tetap bisa kan, kita colokin terus ntar dia bakal muncul sendiri gitu. Dan memori eksternal itu untuk sebagai salah satu cara ya, salah satu cara atau fasilitas untuk memindahkan data dari satu device ke device yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya selain pemindahan data secara online melalui drive, melalui cloud drive, kita juga bisa memindahkan data melalui perangkat memori eksternal ini. Nah, lanjut, yang tujuan utama dari memori eksternal yang pertama adalah sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang gitu. Jadi memori RAM memori eksternal sekarang nih kebanyakan nih harganya tuh di pasaran murah ya. Yang 1 tera tuh ada yang di bawah 1 juta, ada yang 800, 700, bahkan ada 900 lah. Tergantung kecepatannya masing-masing dan mereknya. Tapi hati-hati juga, banyak yang harga murah juga belum tentu bagus kualitasnya. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini saya sertakan gambar. Jadi, apa sih contoh dari memori eksternal? Yang pertama adalah hard disk eksternal. Nah, hard disk ini yang mungkin memori eksternal dengan kapasitas terbesar ya. Hard disk eksternal. Ini gambar seperti ini. Jadi ada bentuknya kayak sebenarnya sih kayak hard disk. Kurang lebih ukurannya kayak hard disk laptop atau hard disk komputer ya. Bedanya nih terletaknya itu eksternal gitu, ada case-nya. Bahkan hard disk internal pun bisa dijadiin hard disk eksternal gitu dengan kita masukin case gitu atau kita taruh di case-nya khusus. Dan yang kedua adalah flash disk. Mungkin ini yang paling populer ya, dimana-mana soalnya ukurannya kecil dan kecepatannya yang juga lumayan, banyak malah kecepatannya tinggi. Dan bahkan flash disk sekarang tuh udah banyak yang pakai OTG atau USB on the go. Jadi USB yang bisa dicolokin ke smartphone, dan itu lebih mempermudah kita lagi kalau mau nyimpen data atau mindahin data dari HP ke laptop. Dan yang terakhir, floppy disk ini udah agak ditinggalkan ya sekarang. Mungkin udah jarang banget yang pakai floppy disk, dan mungkin dari yang lainnya ini yang memori eksternal yang memiliki penyimpanan paling kecil ya. Oke, dan mungkin itu aja. Ini adalah referensi materi saya. Dan terima kasih. Thanks. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari penulisan, kata maupun materi yang disampaikan, karena ya kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.